Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ngobrol santai aja ya, mumpung aku lagi libur. Hari ini hari Minggu. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana kita bisa umroh secepatnya. Nah, walaupun aku belum pernah umroh, tapi aku di video sebelumnya aku sudah membahas bagaimana cara mama mertuaku bisa berangkat umroh secara gratis. Nanti teman-teman bisa tonton dulu video yang itu, karena di sini aku sangat menggebu-gebu karena aku sudah merasakan sendiri keajaiban dari Allah. Kita bisa umroh tanpa berdasarkan keuangan. Teman-teman bisa cek sendiri live videoku sebelumnya tentang bagaimana caranya mama mertuaku bisa berangkat umroh secara gratis. Nah, di video kali ini aku akan share yang sudah aku pelajari, bagaimana caranya kita bisa berangkat umroh secepatnya, mau itu 1 tahun atau bahkan lebih cepat dari itu. Nah, di sini aku sudah catat ini, catatannya itu sudah lebih dari 1 bulan lebih semenjak aku kerja di travel. Ini catatanku. Dan Masya Allahnya tanggal 30 Agustus kemarin mama mertua bisa berangkat umroh. Jadi aku semakin menggebu-gebu lagi, apalagi ini hari Minggu, aku lagi libur, aku lagi buatkan planning yang insya Allah bisa membawaku ke Baitullah. Oke, kita langsung saja ke tips yang pertama, yaitu niat yang kuat dan yakin. Amal itu berdasarkan dari niat kita. Nah, kemudian yakin dan percaya, berpikir positif di sini juga ada dalam hadis, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, kalau kita berprasangka kita yakin bisa, walaupun secara logikanya dari segi keuangan kita belum ada, tapi kalau kita yakin, dan itulah yang terjadi karena itu sudah dijamin dalam hadis Rasulullah, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi kita harus yang pertama niat yang kuat dan juga yakin. Kemudian yang kedua, siapkan celengan khusus umroh. Nah, untuk celengan mau entah di ATM ataupun di celengan, itu teman-teman niatkan untuk umroh. Celengannya itu diniatkan untuk umroh. Lagi-lagi ini hanya tentang niat saja. Apapun itu kita harus niatkan. Kebaikan apapun itu kita harus niatkan untuk hajat kita. Dan untuk jumlah tabungannya itu teman-teman tidak harus menabung 100.000, 1 juta, tidak harus. Mau 1.000 saja itu juga bisa, Rp1.000. Nanti sebentar aku akan jelaskan bagaimana cara menabung. Kemudian tips yang ketiga yaitu mulai manasik umroh. Nah, teman-teman, manasik umroh di sini sekarang sudah banyak travel yang membuka manasik umroh secara gratis, secara offline. Tapi kalau teman-teman belum bisa ikut manasik umroh secara offline, teman-teman bisa ikut umroh. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube dari ustadz-ustadz tentang manasik. Bahkan di channel YouTube itu sudah ada manasik umroh langsung di Baitullah. Jadi bisa teman-teman cerna baik-baik. Kemudian yang keempat, yang paling penting itu buat paspor. Karena paspor ini teman-teman itu harganya cuma 350.000. Kalau sekarang kita tidak memiliki uang 30 juta untuk berangkat, tapi kita kan pasti punya uang 350.000. Jadi kita usahakan. Nah, untuk paspor ini kita lagi-lagi harus yakin. Jangan ada pikiran bahwa ketika kita sudah punya paspor, nantinya bagaimana kalau sudah punya paspor tapi akhirnya tidak jadi berangkat, akhirnya paspornya mati kadaluarsa. Jadi pikiran seperti itu harus dihilangkan ya teman-teman. Karena waktu expire paspor itu adalah 10 tahun. Jadi insya Allah teman-teman harus yakin. Kalau kita sudah benar-benar niat, pasti jangankan 10 tahun, 1 tahun pun kita bisa berangkat umroh. Kalau kita benar-benar yakin. Lagi-lagi jangan lupa poin yang pertama itu yakin. Nah, poin yang keempat ini ditambah juga dengan vaksin meningitis, karena sekarang diwajibkan untuk buat vaksin meningitis. Nah, untuk vaksin meningitis ini
maka expire-nya itu 3 tahun. Jadi insya Allah teman-teman bisa segera buat sekaligus dengan paspor, karena untuk vaksin meningitis itu nanti akan yang dibutuhkan itu untuk pembuatan vaksin meningitis adalah paspor. Jadi teman-teman harus buat paspor dulu, kemudian baru vaksin meningitis. Nah, buat teman-teman yang ingin tanya-tanya cara pembuatan vaksin meningitis dan juga paspor, teman-teman bisa ikut gabung di grup yang aku cantumkan di sini ya. Kemudian yang kelima, pelajari semua apa yang dikerjakan saat umroh, mulai dari niatnya, rukunnya, semua kita harus pelajari. Teman-teman bisa belajar melalui TikTok, melalui Instagram, melalui buku, ataupun melalui YouTube. Nah, tapi teman-teman jika ingin cepat dalam belajarnya, tidak mencari satu persatu lagi, teman-teman bisa langsung ikut gabung di grup yang aku buat ini. Nanti aku akan bagikan tips-tipsnya secara detail, jadi teman-teman tidak perlu lagi mencari-cari di YouTube atau dimanapun tentang umroh. Kemudian poin yang keenam yaitu mulai mencicil atau mulai membeli perlengkapan umroh. Jadi tips yang keenam ini teman-teman bisa ketika teman-teman beli kain ihram untuk laki-laki, kalau untuk perempuan beli pakaian berwarna putih atau berwarna hitam yang akan teman-teman niatkan untuk teman-teman gunakan di Mekah nanti atau di Madinah, itu teman-teman beli, nanti teman-teman gunakan di saat sholat. Jadi teman-teman bayangkan di saat sholat itu teman-teman bayangkan lagi berada di Ka'bah. Jadi itu tujuannya untuk membeli perlengkapan umroh. Kemudian poin selanjutnya yaitu buat mihrab. Nah, untuk mihrab ini untuk mempermudah doa-doa teman-teman di saat sholat, di saat menggunakan pakaian ihram atau baju berwarna putih ataupun hitam yang akan digunakan nanti saat umroh. Itu kalau teman-teman punya mihrab, teman-teman insya Allah doanya bisa lebih cepat lagi terkabulnya. Nah, jadi itu dulu tips dari aku ya teman-teman. Insya Allah untuk lebih detail lagi, insya Allah aku akan buatkan tulisan dan akan aku share di grup. Jadi teman-teman bisa langsung gabung di grup yang aku buat. Oke, sekian dulu informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kalau teman-teman yakin, teman-teman dan aku pun bisa umroh kurang dari 1 tahun. Barakallah, semoga membantu.